Acara keempat, sambutan. Sambutan pertama sekaligus pelepasan untuk siswa MA Al-Hikam Montosugia yang akan disampaikan oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam NU Montosugia. Kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Haikal Kolar SPDI, kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MA Al-Hikam, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hikam, yang kami hormati Bapak-bapak, Bapak Ibu guru serta seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu wali daripada santri-santriwati Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini senantiasa memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam ini, tentunya dalam acara pelepasan anak didik kami baik yang dari SMP maupun yang dari MA Madrasah Aliyah Al-Hikam. Jadi kita patut bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak-anak kami atau anak-anak kita semua yang mengenyam pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam baik di jenjang SMP maupun di jenjang Madrasah Aliyah ini, bahwa pada pagi hari ini mereka semua dinyatakan telah selesai melaksanakan jenjang pendidikannya selama 3 tahun. Jadi tentunya harapan kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam bahwa anak-anak kami, santri-santriwati kami, janganlah kalian bosan di dalam menimba, di dalam menuntut ilmu. Yang SMP di sini juga tersedia madrasah aliyahnya, sehingga kami berharap agar anak-anak kami yang lulus di SMP itu biar lanjut saja di sini untuk melanjutkan pendidikannya di madrasah aliyah. Adapun yang aliyah, kami berharap juga agar anak-anak kami yang lulus di madrasah aliyah itu agar dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi karena mengingat kewajiban kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sekali di dalam menuntut ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan kepada kita selaku umat-umatnya, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis beliau. Rasulullah SAW menyatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Maka carilah atau tuntutlah ilmu itu semenjak kita turun dari buah orang tua kita sampai kita masuk ke dalam lubang lahat kita. Artinya apa? Kewajiban di dalam menuntut ilmu itu tidak ada istilah kata jenuh, tidak ada istilah kata bosan, sampai kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan, bahkan diwajibkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa haus dengan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu derajat kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian semua, dan derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ini sebagai motivasi jadi singgagerbi, jadi singgagerme anak-anakku
untuk melanjutkan si tamat aliyah ke jenjang perguruan tinggi, si tamat SMP langsung ke aliyah. Di dalam hadis beliau, Rasulullah SAW menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, maka carilah atau tuntutlah ilmu itu semenjak kita turun dari buah orang tua kita sampai kita masuk ke dalam lubang lahat kita. Artinya apa? Kewajiban di dalam menuntut ilmu itu tidak ada istilah kata jenuh, tidak ada istilah kata bosan, sampai kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan bahkan diwajibkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa haus dengan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu derajat kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian semua, dan derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ini sebagai motivasi dari si Jagerbi, dari si Jagernet, anak-anakku untuk melanjutkan si tamat aliyah ke jenjang perguruan tinggi, si tamat SMP langsung ke aliyahnya di sini biar nyambung terus ilmunya jadi satu. Karena kami melihat tidak cukup kalian semua, wahai anak-anakku atau anak-anak kita, di dalam menimba ilmu itu tidak cukup mereka dapat memiliki ilmu yang sempurna kalau hanya mereka belajar 3 tahun, 4 tahunnya harus sampai selesai sebenarnya dari SD, SMP, kemudian ke aliyahnya. Nah, baru setelah tamat aliyah dibolehkan untuk keluar, untuk menimba ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biar anak-anakku sekalian dapat memiliki pengalaman baik dari diskusinya nanti di antara sama-sama mahasiswa atau mahasiswinya. Di sana akan terbuka lebar pikiran-pikiran kita, sehingga ilmu pengetahuan yang belum kita dapatkan cepat kita serap melalui diskusi-diskusi, terutama di dalam jenjang perguruan tinggi. Jadi kamu dan bosan dalam menuntut ilmu. Adapun sida diwadi, sida dengan taat, anak-anak teliti, jadi tidak ada putus asa, tidak ada putus harap bahwa oleh narap biaya tidak menolong. Jadi dengan menuntut ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, sudah disiapkan dananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rasakan deh, coba teman-teman rasanya antara na'arab bijajalin dari sekolah kejadian na'arab bijajalin dari menuntut ilmu agar lengan situasinya rezeki ini dan ikanin kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun na'arab bijajalin dari menuntut ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, wali santri-santriwati, agak longgarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala micani kita memberi rezeki. Karena apa? Rezeki orang yang menuntut ilmu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena orang yang menuntut ilmu itu menjalankan bagian daripada rangkaian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tegasanis Allah dalam bahasa Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa selalu menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Jadi dia lagi susah, ina amat, jadi si jadi wali santriwati. Jadi tidak ada berpikir hati bahwa anak-anak kelas tamat aliyah niki tidak dengan itewah anakku tidak nol. Dan tetap dalam ambisi asal boleh dalam diri dah. Nah, sampai selesai bidadari tadi mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi niki Allah nyatayang dalam Al-Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki dari sumber-sumber yang tidak kita sangka-sangka. Nah, jadi apa malah ina amat yang si jadi wali santriwati hidup narak bijajarinda si sekolah nuntut ilmu. Coba buktian kalau dia apa sih yang sampean lek kelermak minggu makin iki beda suasana batin apabila tenanggal karena si nuntut ilmu si sekolah kerja si dia sekolah agak lingan ya dari jamin sidak yang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mudah-mudahan untuk menambah keyakinan tidak berputus arah terhadap situasi hidup dan si makin ini sehingga tidak terputus anak dan menuntut ilmu dalam perjalanan nanti. Katus enten si jari anak jalanku, anak jalan kami si penuntut ilmu serius cara, tidak main-main, serius cara. Dan hari tidak main-main bersabul-sabulan tu jorak-jorak, berkenanku serius. 8 jam sekolah. Apa aturan-aturan si Arab di dalam pendidikan, terutama sekali siapa pompes alikam sini taati aturin samina wa atokna mendengar lepati turun. Nah, keseluruhan sino demi untuk kepentingan kebahagiaan kesuksesan di antara kamu si dari ijazah itu si nuntut ilmu dari teliti. Jadi guru-guru si pada kita tentang aturan-aturan bukan untuk menyesatkan dan bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk mempermudah kita agar kita pecah mau ilmu si bermanfaat, barakah dunia dan akhirat. Nah, ilmu si bertuntut. Nah, ini santri-santriwati jadi tidak perlu duit doang. Sekalipun sedikit ilmu yang kita miliki, tetapi memiliki berkah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan duit ilmunya barokahnya di darah, duit dengan darah sedikit ilmunya barokahnya di duit. Nah, ini kita pedas nopian. Nah, itu pergantian si Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ilmu dan iman. Tujuannya barokah seiring sejalan. Gromeyu dalam bahasa Inggrisnya seiring sejalannya. Nah, ilmu ini perlu nara barokah, akhir nara manfaatnya. Bukan malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asaddu azaban nas yaumal qiyamah al-alim lam yanfa'u bi ilmihi. Sesungguhnya manusia si dahsyat siksa tidak terima nanti pada hari kiamat. Al-alim adalah orang-orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yanfa'u bi ilmihi, akan tetapi ilmu pengetahuan yang diberikan itu sedikit pun tidak memiliki manfaat baik untuk kepentingan dunianya lebih-lebih untuk kepentingan akhiratnya. Nah, ini aku tantang dari itu yang perlu tentu cara pada sekolah, tentu cara pada mondok ngaji. Apabila ada kesilapan, kealpaan selama kalian mengenyam pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam ini ya. Nah, ini dari Nabi Dendam Mbepon ampun bapak guru, ampun ibu guru singadu kita dah. Dah dari dalam perasaan dendamnya kita tetap berkah ilmunya, agar tetap berkah ilmu bi dah. Ini perhatian ya, dah bagus dah. Semuanya mulai dengan nol waslaku anda sini, insyaallah. Nah, terus anda sepadulia lebih oleh angku mondok. Nah, cuma setelah lebaran kembali mari memilih gaji harus berbaju. Nah, serius. Mungkin nanda merokok, tak merokok, tak boleh. Lalu dibalik kepada merokok, kemudian tanda rantai si iname, tanda rantai si amame, tono. Lalu ditindak, saya kan ini, tidak lura. Do alikam lura pada merokok, tidak nano. Sepele memang kalimatnya takut dampaknya besar sekali. No, tidak nano kesan dengan si tanda, si pada sekolah ilmu Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam ini. Mungkin hanya ini kata-kata pelepasan yang dapat sampaikan. Semoga ada barokah serta manfaatnya untuk diri dan pribadi, terus untuk anak-anakku santriwati. Kami ucapkan adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa ila nahdlatil ulama'i wan nabiyyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.